Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Sakti, CDP Angkatan 1 dari Kabupaten Bogor. Dalam kali ini ada tugas demonstrasi kontekstual terkait dengan coaching. Dan saya sendiri sebagai coachnya akan mengcoaching teman saya, teman kerja saya yang bernama Bapak Apipudin. Adapun tujuan dari praktek coaching kita kali ini adalah keterkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh coach kita terkait dengan proses pembelajaran yang yang kurang mendapatkan sarana dan prasarana terkait dengan proses pembelajaran daring. Di satu sisi lain harus daring, tapi kita berada di pelosok yang tentunya dengan keterbatasan berbagai sumber daya dan sarana prasarana, sehingga itu menjadi masalah yang dihadapi oleh coaching. Mungkin seperti itu pengantarnya, dan untuk lebih lanjutnya keterkaitan dengan proses coaching ini saya akan mengcoaching teman saya yang mempunyai masalah keterkaitan dengan sulitnya belajar daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Apit? Alhamdulillah baik. Saya dengar Bapak mempunyai masalah ya terkaitan dengan yang dihadapi oleh Bapak. Bisa diceritakan, Pak? Betul ya. Jadi selama masa pandemi seperti ini mulai dari kemarin, jadi terdapat banyak sekali masalah, terutama di daerah seperti kita ini, di daerah pedesaan yang notabene ekonomi menengah ke bawah ya. Jadi terutama di dalam pembelajaran daring, karena kita ketahui bersama bahwa pelatihan yang ada di Kemdikbud ataupun di hal-hal yang lain ini menitik beratkan kepada pembelajaran daring. Iya. Akan tetapi untuk secara penerapan kita, terutama di kawasan itu tidak bisa untuk melakukan daring. Karena apa? Karena kita sebagai guru punya untuk fasilitasnya seperti handphone, laptop, jaringan internet dan lain-lain. Nah, tapi permasalahannya itu ada di siswa. Siswa tidak secara menyeluruh mempunyai fasilitas tersebut. Bahkan hampir paling 1, 2, 3 orang yang mempunyai fasilitas tersebut di dalam satu kelas. Nah, jadi itu menyulitkan dalam kegiatan pembelajaran selama pandemi itu harus seperti apa. Sedangkan pelatihan yang banyak ya digaungkan di dalam masa pandemi ini adalah pembelajaran daring. Nah, sedangkan pembelajaran tatap muka itu tidak ada. Nah, di kita ini kan kebanyakan menggunakan pembelajaran secara bullying atau rumah-rumah kan. Nah, untuk strategi pembelajaran yang seperti itu belum ada pelatihannya dan harus bagaimana untuk mengatasinya itu. Jadi permasalahan yang sangat berat dalam masa pandemi ini itu strategi apa yang harus dilakukan atau yang harus dipakai dengan kondisi pandemi seperti ini tanpa bisa menggunakan daring. Terima kasih Pak Apit. Sangat menarik sekali terkaitan dengan strategi apa yang harus dilakukan terkaitan dengan proses pembelajaran daring. Ada solusi nggak? Misalkan dari Pak Apit sendiri, di sisi lain kan belajar itu harus tetap terlaksana. Sedangkan tadi ada kata Pak Apit, ada strategi yang harus dilakukan. Kira-kira bisa diceritakan seperti apa? Untuk selama ini sih strategi yang dilakukan memang belum efektif ya. Namun ya memang itu yang bisa dilakukan, hanya bisa dilakukan saat ini. Jadi yang
memberikan tugas yang ya sebatas apa ya, Tidak. ya sebatas tugas memberikan pemahaman secara apa ya, tidak mendetail juga secara pokok-pokoknya saja itu kan, karena di satu kelas di satu kelas contohnya saya ada 20 siswa, setiap hari kan 20 kan nggak bisa selamanya di satu waktu itu bisa turun itu terlalu lama kan, nanti akan berpengaruh pada anak yang lain, nanti tidak kebagian waktu atau jadwal dalam Tapi itu sudah dilakukan ya Pak, misalkan tapi dalam artian hanya keterbatasan internet, jadi Bapak tidak bisa tidak bisa membagikan media pembelajaran ataupun tugas-tugas yang secara daring. Bagaimana teknisnya untuk hal tersebut Pak? Ya untuk teknisnya ya seperti tadi, itu yang jadi masalah. Kita di di pelatihan atau di pembelajaran kita sebagai guru ya kan, itu menitik beratkan supaya daring gitu kan, tapi dalam kondisinya kita sebenarnya tidak bisa. Ya kita kembali lagi kepada apa saja sih hal pokok yang harus kita berikan kepada anak-anak, apalagi di kelas bawah. Di kelas bawah kan intinya anak itu harus bisa baca dan tulis, itu saja dulu. Nah itu yang menjadi fokus dalam perhatian dalam kunjungan ke rumah tersebut. Ya, jadi Bapak mengunjungi ke setiap rumah, yang penting pembelajaran tersebut bisa dilaksanakan ya Pak ya. Terus yang selanjutnya, adakah konsekuensi Pak ataupun nilai-nilai tanggung jawab dari apa yang tadi Bapak lakukan? Misalkan kalau misalkan berkunjung ke rumah konsekuensinya seperti ini, ada nggak Pak konsekuensinya seperti itu? Ya konsekuensinya yang pertama tentu waktu. Waktu, pikiran, tenaga dan juga yang lain. Waktunya kita jadi jadi tidak terhenti. Betul. Iya, karena dari satu tempat ke tempat yang lain yang notabene anak-anak itu berbeda, jaraknya juga berjauhan, tentu memakan waktu yang cukup lama juga. Dan waktunya tersebut per anak itu tentu tidak seperti yang ada di kelas. Full gitu kan kalau di kelas. Kalau berkunjung seperti itu berarti anaknya ya cuma sebentar ya kan. Tuh, waktu. Kemudian yang kedua tenaga juga sama. Biasanya kan kita datang ke sekolah, masuk ke kelas, kita melakukan pembelajaran di kelas, kemudian sudah selesai pulang gitu kan. Nah untuk saat ini tidak bisa seperti itu. Datang ke sekolah langsung kita berkeliling kan, itu kan membutuhkan tenaga juga. Yang ketiga pikiran kita itu juga bertambah. Yang biasanya pikiran kita biasa tuangkan di dalam RPP ya kan, di dalam dalam rencana pembelajaran. Oke, nah sekarang itu tidak bisa seperti itu. Pikiran itu bagaimana anak itu tetap belajar meskipun dalam kondisi pandemi yang terbatas dengan fasilitas internet untuk mengubah pembelajaran daring seperti itu. Jadi saya dapat gambar garis benangnya untuk daring tidak bisa, tapi kalau untuk guling tadi ada berbagai masukan, konsekuensinya dimulai dari waktu, menyita waktu, terus lagi materi yang tersampaikan hanya di beberapa tempat. Oke. Kalau misalkan mengurut saya mengurut skala dari 1 sampai 10 nih tentang capaian dari pembelajaran tersebut, Bapak bisa gambarkan seperti apa? Untuk capaiannya 1 sampai 10 untuk masa pandemi seperti ini dengan teknik pembelajaran seperti itu mungkin hanya 6 atau 7 70%. Seperti itu. Jadi kita kembali lagi kepada anak. Kalau anaknya memang responsif, kemudian orang tuanya juga sangat mendukung, ya 70% ya bisa lah tertangkap. Kalau anak-anaknya kurang dalam pemahaman, kemudian orang tuanya juga acuh, ya di bawah 60%.
Jadi menurut Bapak peran orang tua sangat mempengaruhi, Pak. Betul, peran orang tua dalam keadaan pandemi seperti ini sangat berpengaruh. Ya kan kita kasih tugas anak nih pas kunjungan ke rumah, kemudian kita sampaikan kepada orang tua. Orang tua itu kan harus mendampingi. Iya. Nanti kan kita kasih tahu orang tua itu Pak harus gini nanti gini. Nah, kalau misalnya orang tuanya iya sama seperti kita, Iya. gitu kan, oke lah bisa. Ibaratnya pembelajaran itu bisa nanti bisa kita di rumah. Benar. Nah kalau orang tuanya tadi kurang perhatian karena apa? Karena SDM-nya juga di bawah, gitu kan, sumber daya manusianya juga di bawah. Nah tentu akan menjadi masalah juga. Ada pengalaman menarik, Pak. Sebenarnya pengalaman menarik apa yang Bapak sudah Bapak rasakan ketika proses pembelajaran keliling-keliling tersebut, Pak? Pengalaman menariknya yang pertama, jadi kita sebagai guru lebih tahu, Pak. Tahu. Jadi lebih tahu kondisi anak seperti apa di rumah. Yang pertama kita tahu keadaan ekonominya seperti apa, kemudian orang tuanya itu bagaimana terhadap respon kepada anak, terhadap ke sekolah juga. Nah, pengalaman menariknya itu sih, jadi kita juga lebih dekat sebenarnya dengan anak dan juga Bisa orang tuanya, ngobrol ya ngobrol sama secara orang langsung. tuanya. Apa masalahnya gitu kan? Masalah kan kalau saat masa biasa gitu kan, bukan pandemi. Ya kita cuma kan ketemu sama anaknya saja setiap hari. Nah kalau sekarang kita ketemu orang tua. Nah di situ juga kan kita bisa sisipkan. Nah ini makna sebenarnya dalam pembelajaran. Jadi orang tua itu tidak bisa lepas begitu saja. Jadi harus ada mix and match antara pihak sekolah sama orang tua. Dan Betul. itu pengalaman berharga yang Iya, yang Bapak bisa rasakan ketika Jadi, proses pembelajaran keliling-keliling. Jadi rumah. sekarang ada bahasa seperti ini. Ternyata mengajarkan anak itu tidak mudah ya. Jadi ada bahasa seperti itu dari orang tua. Jadi kalau dulu kan orang tua cuma ngasih ke sekolah udah gitu, ya kan seperti itu. Nah, jadi sekarang timbal balik. Jadi timbal baliknya artinya gini. Jadi kita ini sebagai guru, nah ini sebenarnya kita tuh di kelas seperti ini susah untuk mengurus anak. Nah orang tua juga sekarang berpikirnya seperti itu pengalaman Bapak ya. Pengalaman. Oke. Terus hambatannya ada nggak sih, Pak? Ketika misalkan harus ke rumah tersebut, hambatannya yang pertama dalam kondisi hujan aksesnya itu sulit. geografis Karena geografis mempengaruhi ya betul. Jadi saat hujan, apalagi anak-anak sekarang masih ada di Kuntara ya, hunian sementara karena tahun kemarin itu jadi bencana, ya susah juga. Kemudian tempat atau tempat tinggal anak-anak juga ya bisa dibilang kurang memadai lah, gitu. Ya intinya kurang efektif lah untuk pembelajaran. Terima kasih Pak atas tadi udah bercerita tentang masukan tentang pengalaman Bapak yang menarik, suka dukanya. Yang selanjutnya prioritas yang akan digaungkan ini kan tadi pembelajaran itu harus tetap terlaksana ya Pak ya, walaupun dengan keterbatasan kita internet tidak memungkinkan. Terus langkah ke depannya yang akan Bapak lakukan, apakah akan meneruskan seperti ini juga? Apakah ada ide lain nggak selain daripada harus Bapak untuk ngajar keliling? Jadi untuk kedepannya ini juga sebenarnya jadi PR agar diadakannya itu semacam pelatihan kepada guru seperti ini. Karena saat selama ini gitu kan, ya itu hasilnya itu kurang maksimal. Jadi yang pada intinya tadi itu ada kata cluenya Ya, pelatihan gitu ya. Oke, Bapak mungkin bisa memberikan masukan nanti dari Koci ini hal-hal yang akan dilakukan Bapak. Tadi kan kata Bapak pelatihan. Langkah apa yang akan Bapak lakukan misalkan untuk merespon supaya
adanya nih pelatihan di masa seperti ini walaupun misalkan daring gitu ya, minimal lingkup kecamatan, apa yang akan Bapak lakukan? Apakah Bapak akan menginstruksikan guru, terus dari misalkan kepala sekolah supaya ada proses pelatihan, bagaimana tuh Pak? Kemarin juga sih sebenarnya sudah saya diskusikan sama kelompok kerja KKG. Jadi pembelajaran apa nih yang tepat, yang bisa kita terapkan di lingkungan kita ya, di kampus kita, karena topografi dan letak geografinya itu mungkin hampir sama ya, dengan keterbatasan siswa juga ya mirip-mirip lah sama gitu. Jadi udah sih sudah mengusulkan seperti itu agar ada pelatihan di KKG gitu kan, agar ada pelatihan ya, intinya strategi pembelajaran dalam masa pandemi yang tidak menggunakan daring, tapi tetap proses pembelajaran itu tetap berjalan. Nah, strategi apa itu ya? Oke, terima kasih. Jadi sangat menarik sekali tentang KKG ya Pak ya. Jadi Bapak akan melakukan hal tersebut dengan kelompok kerja guru yang ada di gugus Bapak sendiri. Oke, terus yang selanjutnya ukuran kesuksesan terhadap mimpi Bapak tersebut untuk melakukan konsolidasi dan relasi dari KKG itu seperti apa Pak? Harapannya? Iya, harapan kesuksesannya. Iya, harapan kesuksesannya itu jadi bisa terlaksana dan diikuti oleh seluruh guru yang ada di gugus. Kemudian strategi pembelajarannya juga tepat yang nanti akan disampaikan oleh narasumbernya, misalkan nanti sudah diadakan gitu kan, dan diimplementasikan kepada siswa di sekolah atau di lingkungan sekolah masing-masing gitu, dengan pembelajaran seperti itu. Terus yang selanjutnya, jadi kan sangat menarik sekali. Tentunya kemungkinan besar ada hambatannya sih Pak untuk mewujudkan hal tersebut. Tadi mimpi Bapak tuh akan seperti ini yang dilakukan. Menurut Bapak ada hambatan nggak untuk mewujudkan bagaimana proses konsolidasi, bagaimana proses pembentukan untuk bersama KKG tersebut, sehingga Bapak kan yang pada intinya mau menggaungkan bagaimana yang sebenarnya pembelajaran di masa seperti ini itu bagaimana, kira-kira gimana Pak? Hambatannya? Jadi hambatannya mungkin tadi keterbatasan setiap individu kan berbeda-beda ya, setiap individu berbeda-beda. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Ada juga kan yang sebenarnya masa pandemi ini ya sebagai kesenangan ya kan, tidak ada kegiatan ke sekolah gitu kan. Tapi kan kita kembali lagi kepada tanggung jawab. Nah, intinya tantangan seperti itu kita harus kerja bersama-sama agar ya proses yang tadi itu terlaksana dengan baik, karena ya memang itu yang harus dilaksanakan itu kan dalam masa pandemi seperti ini. Itu sih. Oke, selanjutnya sangat menarik sekali Pak berkaitan dengan tadi ide Bapak akan berkonsolidasi dengan KKG ataupun guru yang berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran di masa pandemi seperti ini, yang kalau kata pemerintah kita harus daring karena kita tidak memungkinkan untuk daring, akhirnya kita guling jadi guru keliling. Betul. Nah, yang selanjutnya Pak, adakah komitmen yang Bapak terapkan keterkaitan dengan rencana-rencana ke depan Bapak, komitmen yang Bapak nih saya harus seperti ini? Oke. Jadi kalau komitmen sih tentunya berbeda dengan apa yang tadi disampaikan. Jadi komitmennya sih kalau misalkan sekolah itu sudah bisa dilaksanakan tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat, komitmen saya akan melaksanakan tentunya, misalkan dengan membagi kelompok siswa agar tidak terjadi kerumunan di kelas atau di sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, itu yang bisa kita, kenapa? Karena ya tadi pembelajaran guru keliling itu atau bullying itu kurang efektif, gitu kan. Nah, jadi seminimal
kalau misalkan kita pembelajarannya di kelas secara tatap muka, insya Allah lah materi-materi pembelajaran dan tujuan capaian pembelajaran itu ya mungkin akan bisa terlaksanakan dengan lebih tinggi lagi dibanding dengan bullying seperti itu. Nah, dalam menjalankan komitmen ini adakah peran yang membantu Bapak? Peran dalam melaksanakan komitmen yang pertama itu peran dari sekolah. Betul. Ya, peran sekolah artinya peran seluruh warga sekolah, dimulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan dan juga yang lain. Itu menjadi poin yang penting yang sangat untuk mensukseskan tadi gitu kan. Sejauh ini tentang apa yang Bapak terapkan, guru-guru yang lain mengikuti pola yang sama atau tidak? Dalam hal ini ada pola guru juga di rekan kerja gitu. Ada yang sama, ada yang berbeda juga. Kan tadi sudah saya bilang bahwa setiap guru atau setiap itu berbeda. Enggak, masa keterkaitan dengan tadi Bapak bullying tersebut, apakah sama-sama di sekolah Bapak juga seperti itu? Iya, kalau bullying dia tentu bullying, tapi dalam durasi atau waktu itu berbeda-beda. Jadi tergantung personal ya. Tergantung personal. Kalau metode atau model pembelajaran itu Ya, sama. Hanya orang-orangnya dia itu hanya kata orang sana mah curang ya bodo amat. Ya gitu. Ada kembali lagi kepada personal. Oke. Bisa Bapak simpulkan dari apa yang tadi Bapak masalahnya sudah ketahuan tuh, masalah seperti ini Bapak sudah ada solusinya seperti ini, bisa disimpulkan nggak Pak tentang hal-hal yang baik yang Bapak terapkan keterkaitan dengan proses yang sudah dilaksanakan? Dalam artian kesimpulan nih, oh saya tuh tadi udah ada permasalahannya seperti ini, nah ya saya menemukan solusinya seperti ini. Itu Bapak bisa ceritakan? Jadi berarti kesimpulannya dalam pembicaraan ini yang pertama tadi masalah bullying. Iya. Bullying itu sebenarnya kurang efektif. Betul. Dalam pembelajaran, dalam penyampaian pembelajaran kepada anak. Nah, yang pertama tadi solusinya harus ada pelatihan khusus. Ya, bagaimana cara pembelajaran bullying dengan metode pembelajaran yang cepat agar capaian pembelajaran itu tercapai dengan baik gitu kan. Nah, yang kedua kalau misalkan dibuka sekolah atau dibolehkan tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat, ya kita ikuti saja, ya kan? Karena memang tatap muka itu lebih efektif daripada tatap muka di kelas itu, ya tatap muka di kelas itu lebih efektif daripada kita tatap muka di rumah gitu kan. Seperti itu. Adakah harapan Bapak nih ke depannya keterkaitan yang kan kita udah kalau katakan udah bosan ya Pak ya, misalkan Bapak tuh selama setahun tuh keliling gitu. Ada harapan ke depan nggak? Harapannya tadi yang pertama tuh kan tadi saya udah kesimpulan ya kayak gini. Harapan ke depannya lagi seperti apa Pak? Harapannya sih pandemi ini cepat berlalu ya Pak ya. Karena udah bosan setahun. Iya, udah bosan setahun gitu terus kan. Kasian juga anak-anak, kita beban moral juga Pak, kita sebagai guru yang biasanya kita menyampaikan materi dengan maksimal gitu kan, dengan kondisi seperti ini tidak bisa maksimal gitu kan. Jadi harapannya pandemi cepat berlalu, kemudian nanti ada kebijakan sekolah dibuka dengan tatap muka meskipun dengan protokol kesehatan, nanti sekolah juga bisa memfasilitasinya gitu kan. Kemudian peran orang tua juga sama, artinya orang tua mengizinkan, makanya gini, oke lah sekolah dibuka tapi orang tua tidak mengizinkan, bagaimana? Masih tidak bisa terlaksana juga kan. Jadi ada komitmen bersama antara orang tua, sekolah dan juga yang lain, unsur yang lain, agar pembelajaran itu segera normal kembali. Jadi harus bersinergi gitu ya Pak, stakeholder yang ada di sekolah. Oke, Bapak terima kasih. Jadi udah itu kan apa ya, udah Bapak udah ketemu masalahnya seperti apa, solusinya seperti apa, dan semoga intinya pandemi cepat berlalu dan kita bisa bersilaturahmi dengan anak-anak dengan berbagai kelucuan. Sudah mungkin sudah kangen anak-anak terhadap seragam mereka selama 1 tahun mereka tidak menggunakan seragam. Oke,
tentunya ini akan memberikan warna yang berbeda, akan menjadi sejarah. Betul. 10-20 tahun ke depan di tahun 2020 Betul. 2021 kita terkena wabah yang namanya. Oke, terima